Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiana Lestari. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan alam atau sains diambil dari kata Latin scientia yang arti harafiahnya adalah pengetahuan, tetapi kemudian berkembang menjadi khusus ilmu pengetahuan alam atau sains. IPA adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya. Jadi, dari sisi istilah, IPA adalah suatu pengetahuan yang bersifat objektif. Hakikatnya, IPA adalah ilmu untuk mencari tahu, memahami alam semesta, serta sistematik, dan mengembangkan pemahaman ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta-fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya. Dengan demikian, pada hakikatnya IPA meliputi 3 cakupan, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sarana pengembangan sikap ilmiah. Hakikat IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik dari para ahli saintis sejak berabad-abad berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori-teori. Jadi, hasil yang berupa fakta yaitu dari kegiatan empirik, sedangkan konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Fakta dalam IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda yang benar ada, atau peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Konsep IPA adalah merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungannya satu sama lain. Misalnya, makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Prinsip IPA adalah generalisasi tentang hubungan di antara konsep-konsep. Misalnya, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip menghubungkan konsep udara, panas, pemuaian. Artinya, udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima dan bersifat lebih kekal. Misalnya, hukum kekekalan energi berbunyi bahwa dalam suatu interaksi tidak ada energi yang diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya berubah dari bentuk ke bentuk lain. Teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Misalnya, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi, dalam prosesnya, kita bisa berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. Nah, di dalam penyelidikan suatu ilmiah, ada 7 tahapan, diantaranya yang pertama, observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, prediksi, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. Yang ketiga, interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen. Yang kelima, mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena pengaruh variabel yang diteliti. Yang keenam, hipotesis, yaitu suatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di alam melalui perkiraan. Yang ketujuh, kesimpulan, yaitu hasil dari proses pengamatan. Hakikat IPA sebagai sikap ilmiah. Dalam proses,
IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir. Dalam memecahkan masalah atau persoalan, seorang ilmuwan berusaha mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang diharapkan. Nah, sikap ini yang dinamakan dengan sikap ilmiah. Sikap-sikap tersebut antara lain, yang pertama, objektif terhadap fakta atau kenyataan. Yang kedua, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil kesimpulan atau keputusan. Yang ketiga, dapat membedakan antara fakta dan pendapat. Yang keempat, bersedia mengkomunikasikan dan mengumumkan hasil penemuannya untuk diselidiki, dikritik, dan disempurnakan. Yang kelima, dapat bekerja sama dengan orang lain. Menurut Wayne Harley dan Heudro Darmojo, sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak SD yaitu: yang pertama, sikap ingin tahu. Yang kedua, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Yang ketiga, sikap kerjasama. Yang keempat, sikap tidak putus asa. Yang kelima, sikap tidak berprasangka. Yang keenam, sikap mawas diri. Yang ketujuh, sikap bertanggung jawab. Yang kedelapan, sikap berpikir bebas. Dan yang terakhir, sikap kedisiplinan diri. Hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Yang keenam, ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta untuk dipelajari. Dan yang terakhir, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Demikian penjelasan dari saya tentang hakikat pembelajaran IPA di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.